10 juta bang buat jajan-jajan teman-teman di lapasnya seperti apa nih bang? Siapa itu? Apa? Itu. Tanya yang lain saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini kedatangan saya sama saksi saya sama tim saya membuat LP terhadap Satria Mulia atau Satria Baja Hitam. Kok ketawa sih? Jadi laporan saya hari ini Terkait apa bang? yang pertama masalah berita hoak. Berita hoak ancamannya 6 tahun. Pasal berapa kemarin? Ada pasalnya itu ya, gue lupa, nanti aku kasih tahu Terkait apa bang? Berita hoaknya? Terkait berita hoak yang selama ini digaungkan sama dia mulai dari bulan 2 tahun 2022 mengenai adik saya RB yang simpang siur, pemberitaannya yang dibilang lah ini itu semua hoak, dan tempat kejadian yang di Kalibata itu semua hoak, dan itu mengakibatkan terjadinya kegaduhan di masyarakat. Masyarakat banyak yang nanya ke saya juga, ini kok begini gitu loh. Ini juga saksinya menyaksikan bahwa itu gaduh kan? Benar, gaduh. Dan itu 2016 kan ada kejadian itu. Iya. Enggak, saya di sini sebagai prinsipal, diri saya sendiri, tapi saya udah dapat mandat memang dari adik saya, tapi adik saya Rizky Bilar sekarang lagi fokus untuk umroh sama olahraga. Jadi dia bilang untuk sementara abang aja yang bikin laporan dulu. Nanti kalau waktu saya nanti udah udah tenang diri, saya akan melaporkan sendiri katanya sama pengacaranya. Laporan abang soal MM bang? Iya soal. Satu-satu dulu dong. Oh iya, oke berarti itu dulu ya bang. Ya dulu. Nah untuk sekarang aku masuk dulu atau bagaimana? Atau ya masuk dulu ya. Bikin LP aja dulu bang. Ya bikin LP dulu sayang ya. Saya juga barusan datang dari Serang, sudah ketemu Niki. Niki hanya menyampaikan sesuatu, nanti sebentar akan saya sampaikan bahwa ada beberapa pesan dari kita disampaikan kepada Polres Metro Jakarta Selatan bahwa tolong, dia punya laporan sejak Maret seseorang menjadi tersangka. Ya, sudah menjadi tersangka. Ya ini nanti gini aja, jadi tersangka sejak Maret 2022, tapi tidak jelas prosesnya sampai detik ini. Ini kita minta supaya proses penegakan hukum itu, kepolisian itu menegakkan dengan cara yang sama sebagaimana yang telah menimpa dirinya. Itu pesan kepada saya. Ada beberapa laporan polisi dan ini yang paling catatan dia jadi tersangka. Saya tidak perlu sebutkan siapa menjadi tersangka, biar saya sampaikan kepada kepolisian. Itu yang pertama. Kenapa? Inisialnya artis kayaknya di penyanyi atau apa lupa ya. Bukan, laki-laki. Udah, biar gampang nanti saya kasih tahu. Enak begitu. Maka pakai inisial. Biar dari pihak Polres saja menjelaskan siapa. Jadi Anda sudah tahu lah siapa dia. Ada 2 orang yang di dalam surat ini sudah menjadi tersangka sejak bulan Maret, tapi tidak jelas ini sudah bulan Oktober. Nggak tahu nih prosesnya seperti apa, tapi ini kita luar biasa sekali. Kepolisian menerapkan proses penegakan hukum yang berbeda. Jadi dia minta, tolong bang sampaikan kepada Polres, perlakukan proses hukum itu yang sama kepada setiap masyarakat. Satu, yang kedua, ini saya bawa lagi korban 2 tahun laporannya muter-muter nggak jelas. Ya, ini suara Leman, ini manusianya. Nih, kamu kesini aja ke depan. Ini orangnya sudah hampir 2 tahun sama istrinya. Ya ini juga kami akan datang, kami mau tahu sampai sejauh mana proses ini. Ya, nanti apa yang terjadi di dalam biar nanti tanyakan langsung kepada rekan saya, Ferdinand, dan yang lainnya, karena saya mau ke atas dulu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nikitanya baik-baik, sehat saja. Hanya pesan, bang urusan pasal, urusan abang. Urusan saya berdoa supaya orang-orang yang mendolimi saya biar berurusan sama hukumnya Allah. Titik, itu saja pesan Nikita kepada saya. Untuk anak, Anaknya baik-baik semua. Kalau Loli, saya biasa komunikasi sama Loli. Abang kan biasa, ya udah abang komunikasi. Loli, saya kasih tahu sama Loli, mamamu bukan narkoba, mamamu bukan pembunuh, namamu bukan teroris, mamamu memposting tulisan.
menghimbau seseorang ditafsirkan sebagai tindak pidana. Kamu santai saja, semangat. Dan itu aja, nggak ada yang lain. Katanya Loli Oke. mau ke London. Siapa? Penangguhan selama proses. Loli ke London? Iya. Mungkin. Mau kuliah. Iya, itu nanti dikuliahkan di sana. Bang, psikologi Nikita Mirzani gimana bang selama ditahan di sana? Santai Bang. aja dia. Stres nggak bang? Nggak ada stres. Nggak ada stres, dong dia cuma Nggak ada pesan stres, gitu. bye-bye aja. Santai-santai aja dia. Bang, Proses penangguhan. Masih dalam proses, Masih dalam doain aja, nggak ada Iya, masalah. masih dalam proses. Ada lagi yang mau ditanya-tanya? Oke, masuk dulu aja bang. Nanti setelah dari atas nanti aja. proses lebih lanjut masalah Leman dan laporan ini nanti akan saya sampaikan. Oke bang. Nanti biar lurus Bang Ferdinand nanti ya. Sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini tanggal berapa? 28. Tanggal 28 di jam berapa ya? 16.47. Jam 16.47 saya resmi melaporkan Satria Baja Hitam alias Satria. Ini bukti lapor saya. Bang. Ya udah, bang ngomong dulu bang. Ya untuk kelanjutannya silakan pengacara saya yang ngomong. Pengacara saya dulu apa saya? Oke. Kenapa nih mau melaporkan Satria? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, mengapa saya melaporkan Satria? Alasannya udah jelas karena dia udah menyebarkan berita hoax selama ini. Seingat saya mulai dia menyebarkan berita hoax itu di bulan 2 tahun 2020. Tahun ini sih. Waktu itu dia mulai si Rizky Bilar mulai nikah, dia ngulik Rizky Bilar sama si Lesti. Dan waktu itu juga banyak media yang mengejar saya masalah kebenaran berita yang dikeluarkan sama si Satria Baja Hitam ini. Kamera bang. Oh iya, depannya. Terus apa lagi? Berarti abang bisa dibilang di sini melaporkan Satria untuk membela Rizky Bilar atau seperti apa? Yang pertama saya melaporkan atas diri saya sendiri karena merugikan diri saya sendiri dan memang saya juga kemarin beberapa hari lalu komunikasi sama adik saya Rizky Bilar, Bang tolong dilaporkan dulu, tapi untuk sementara jangan bawa nama saya karena saya lagi fokus untuk pemulihan kesehatan dan umroh. Ya ada bukti settingannya juga. Bukti apa bang? Kerugian apa yang bang cerita nih ketika Kerugiannya banyak. Saya kan seorang pengacara, jadi saya ditunjuk ya enggak, klien saya banyak kabur. Jadi kerugian di materialnya juga banyak yang saya alami. Bang, menyebarkan berita bohongnya itu melalui media sosial atau Media sosial, surat kabar? surat kabar memang masih ada. Enggak. Maksudnya online apa? Oh online ya melalui sosial media, TikTok, YouTube sama Instagram. Media juga termasuk ya? Ya, Berarti abang melaporkan media juga? media enggak dong. Kamera bang. Ya. Berarti abang hubungannya dengan Rizky Bilar sendiri apa bang? Masih baik semangat. Kalau Rizky Bilar itu kan udah saya anggap saya kayak adik saya sendiri karena kayak saya kenal dari apalagi nih Enggak bang, tadi bang. Hoaxnya apa? berita hoaxnya. Satu, kejadian yang digaungkan sama si Satria Baja Hitam itu tidak benar adanya karena dia bilang Rizky Bilar simpanan tante-tante, terus punya anak, simpanan pengacara gondrong, itu. Tulis-tulisnya di media sosial? Ya, sama YouTube-nya dia. Tapi sebelumnya ada komunikasi juga nggak sih bang Sama siapa? sama Satria? Sama Satria, Orang gitu. ya, waktu bulan 2 itu sempat saya telepon nggak angkat tapi saya WhatsApp, dia balas, aku kan nggak nyebut nama abang, itu doang alasannya. Kan di mana-mana dia bilang saya kan nggak nyebut nama abang, gitu. Tapi kan ciri-cirinya orang tahu. Pengacara gondrong di Kalibata City siapa? Ida Tarigan. Dan pengacara di Kalibata itu terhitung loh. Sebelum Farhad Abbas pindah Farhad Abbas, gua ada 3 orang ada di situ pengacara. Yang gondrong lu doang. Yang gondrong gua doang, apalagi Pirang, gua doang. Pasal bang, pasal. Pasalnya tadi pasal apa tadi? 27 ayat 3 sama Junto 28 ayat 2 ancamannya 6 tahun dan dendanya 1 miliar. Pak, hukumannya berapa? 6 tahun. Banyak ya, Wak? Bang, kalau ada perdamaian minta damai gimana bang? Kalau dia sanggup bayar aku 20 miliar mungkin bisa. Perdamaiannya tuh Tapi bang. maju terus ya bang? Iya, iya. Katanya kan dia kan raja bangsawan kaya. Biar aku miskin kan sekalian. Ini saksinya juga.
dirugikan banget karena beberapa klien hilang. Hilang, Dan betul. yang dia omongin di infotainment dan di apanya dia di TikToknya, di YouTube-nya dia tuh bohong. Bohong semua. Bohong banget karena dia bilang dia ada di kejadian malam itu. Iya. Malam itu kejadiannya jam 11 malam karena saya di situ. Iya. Dia bilang jam Setelah maghrib. abis maghrib. Iya. Yang tahun 2016. Itu jadi beritanya hoax semua, padahal dia nggak ada, jelas-jelas dia nggak ada. Malah dia bilang kita yang nggak ada. Jadi Ibu bilang katanya ada berita hoax-nya di infotainment ya Bu ya. Berarti itu kan bagian dari media kan? Di YouTube, saya Kalau media kita nggak masalahkan, media nggak masalah karena media kan mencari berita ya. Media kita nggak masalahkan, nggak. Yang kita salahkan itu media teman kita. Ya, yang kita salahkan itu Satria Baja Hitam. Menegaskan saya Ini terbaca foto hitam itu kita siapa waktu bang? ini foto kita waktu Rizky Bilar datang menemuin saya karena ada masalah. Dia konsultasi sama saya sama rekan saya Ricky Barus untuk menyelesaikan masalahnya waktu Bang, itu. stop bang. 2016. Bang, sini bang. Tengah bang. Udah stay aja bang. Nah udah sini bang. Tahan bang. Tahan bang. Tahan. Oke, kanan bang. Dia pingu ya. Udah zoom aja zoom. Udah? Satria apa nih ya? Satria Baja itu bukan Bu ya? Satria Mulia. Satria Mulia. Neng, Oke. Cep. Lanjut apa lagi? Satria dulu, jangan dulu nanti itu. Satria dulu, kembangin dulu ayo. Apalagi pertanyaan. Udah bang. Oh, nggak penting dia ya. Nggak penting ya. Tapi abang gimana kalau misalnya Satria mau ketemu berdamai? Kemarin saya kan tanpa sengaja datang ke podcastnya si Papi Uya. Dia kaget sih ketemu sama gue. Jadi dia kalian lihat nggak kemarin live-nya? Jadi dia beralih Bapak. Pas saya tanyakan dia beralibi terus, bohong terus. Dia bilang Rizky Bilar waktu itu di kejadian itu ada. Pakai baju apa? Pakai baju hitam. Padahal Rizky Bilar nggak ada di situ. Rizky Bilar waktu itu pakai baju warna merah marun. Jadi mengarang Rizky Bilar ada pakai baju hitam, padahal Rizky Bilar Iya. waktu itu pakai baju merah dan abang bilang jangan Rizky Bilar jangan Iya, ada jangan di situ. ikut, gitu. Nah, tapi dia bilang ada. Dan dia bilang ada tonjok-tonjokan sampai ada pingsan-pingsanan dan Lempar sampai ada kursi. pada kursi. Ternyata nggak ada, sama sekali nggak ada. Memang kejadiannya gimana bang? Apa? Kejadiannya gimana? Kejadiannya itu Rizky Bilar ini ada masalah sama salah orang. Nah, Rizky Bilar ini datang konsultasi sama saya sama Ricky Barus, rekan saya. Nah, pas waktu itu dia minta tolong bang, tolong dong diomongin sama ini orang karena saya udah jelek-jelekin nih bang. Sama tantenya itu datang. Ah, tantenya itu adik mamanya dia, ya kan? Nah, kebetulan orang ini target ini ada di kafe di Tower Kemuning. Dia datang nemuin saya di Tower Pelamboyan di Papajek. Nah langsung saya datangin, saya bilang sama Bilar, kamu nggak saya ikut, abang aja yang ngurus. Nah setelah saya datangin, kita cekcok, cuma cekcok doang, selesai itu cuma 3 menit doang kok. Gitu, jadi nggak ada yang namanya pertengkaran, berantem nggak ada. Banting-banting kursi lah. Nggak ada. Bang ada omongan ke Satria Mulia sendiri nggak mau ngelaporin diri? Ada, Terus dari pihak Satria gimana? Bilar, Satria. Dari pihak Satria gimana? Satria nantangin. Bang, dan kamera bang, depan kameranya bang. Pelaporan ini sempat mensomasi juga nggak sih bang? Hah? Mengirimkan Saya mensomasinya secara terbuka sih. Bang, komunikasi udah terjalin belum bang sama Satria? Komunikasi nggak, saya telepon dia, saya WhatsApp dia nggak pernah mau ngangkat. Nah kemarin pas ketemu di tempat Papi Uya gimana bang? Dia kaget. Ada Dan- komunikasi dengan Satria? Komunikasinya setelah 15 menit Papi Uya ngerayu dia supaya bisa bicara sama saya. tapi bisa sempat berbicara Mau dia akhirnya setelah dirayu sama Papi Uya, mau dia ngomong. apa itu apa sih bang yang diomongkan? Aku bilang sama dia, kamu tahu apa masalah Rizky Bilar sama saya? Ya saya kan cuma mengumpamakan aja. Kalau abang memang merasa ya itu bukan salah saya. Dan saya mau mengasih edukasi sama netizen supaya orang-orang nggak seperti itu. Seperti itu. Jadi dia menyalahkan netizen juga. Jadi seolah-olah dia bikin kasih edukasi sama masyarakat atau netizen kalau kehidupan artis ini begini gitu loh. Dan dia katanya kan aktor terkenal, nggak tahu loh. Sempat ngomong nggak sih bang secara langsung ke Satria kemarin waktu ketemu? Pas di podcast itu yang ngomong, Gua akan laporin lu gitu. udah. Ada. Tanggapannya gimana? Dan hampir gua tonjok juga kemarin kan. Hah? Iya. Hampir ditonjok. Tapi kan sama Papi Uya langsung ini nggak jadi gue tonjok, kalau nggak di itu gue tonjok. Oke.
Kalau mau damai ya dia harus bayar aku 20 miliar. Bang, tanggapannya LM Bang. LNM ditahan oleh Kejari Bir Sehat di seperti apa bir nih, nih Bang? Bang yang udah di itu. Apa? Kemarin ada tumpengan apa bang, perayaan bang? Kemarin ada teman kita Pitra Nasution ulang tahun. Jadi kita tumpengan di sana syukuran. Syukuran apa bang, ulang tahun? Iya, ulang tahun Pitra Nasution. Ulang tahun dan syukuran hati bergembira lah berarti kan. Hati bergembira, ya itu mungkin Hati ada yang bergembira ada obat. Kiranya NM sudah masuk Juga sebegitu happy. hati bergembira karena ada yang ulang tahun. Bang, NM gimana Iya bang? bang, akhirnya setelah menunggu lama akhirnya NM akhirnya sekarang ditahan gimana bang mungkin bang? Gimana Tanggapannya, memang Bang? ditanya? NM gimana bang NM? Tangannya di mana memang? Ditahannya di Kejari Sehat, Bang. Kapan? Kemarin, Bang. Oh Selasa. Oh. Pantas tidur nyenyak saya. Selasa ditahan ya. Oh. Jadi gini, yang pasti pertama saya prihatin ya, walaupun saya bermusuhan sama dia, saya prihatin karena memang dia punya anak juga ya, perempuan, saya prihatin. Tapi yang namanya hukum ya harus ditegakkan gitu loh. Harap bersabar aja, banyak berdoa ya, jalanin aja dengan ikhlas. Dan saya bilang ya jangan teriak-teriak kayak kemarin lah gitu. Teriak kemarin juga gimana bang? Ya gini, saya ini udah kalian tahu ya kalau saya sama dia 88 lo tahu ya. Nah, saya udah divonis berapa bulan lalu, tapi saya sekarang masih upaya hukum. Kita ngelaporin itu beda sehari doang, tapi saya udah disidangkan. Sedangkan dia sampai sekarang belum disidangkan. Sudah, kasus saya mendem di sini 3 tahun. Tapi saya nggak keluar-keluar. Udah. Dan kasus saya udah sempat tahun lalu jadi tersangka. Laporan saya terhadap NM. Tapi tiba-tiba berubah lagi menjadi saksi. Apa dasar hukumnya jadi tersangka bisa menjadi saksi? Coba kalian pikirkan, ngerti nggak? Gitu. Jadi dia sempat tersangka, berubah lagi menjadi saksi. Tapi kemarin saya ketemu sama Kasat Lama, saya bilang ini bagaimana, saya harus minta keadilan. Akhirnya udah digelar, bukti saya udah di lab. Mungkin minggu depan nanti statusnya udah naik. Jadi apa bang? Tersangka. Ini ya, mana bang? Ini gue udah bilang semua ya, sini ya. Kita ada Pak Polisi, jadi kita nggak usah teriak-teriak ya. Bang sini bang. Gue nggak takut laporan Indra Tarigan. Bang sini bang. Ya, dengar semua ya. Jadi apakah tadi? Gue nggak takut dengan laporan Indra Tarigan. Gue nggak takut dengan laporan Indra Tarigan. Dengar ya. Enggak. Silent semua, silent. Nanti ada Pak Polisi di sini. Nih, ini gue bawa nih. Iya. Nanti lo ketemu gue di Kalibata lo. Jangan begini dong, hargai dulu. Lu ketemu gue di Kalibata lo. Dipanggil di BAP. Enggak, gue nanti datengin. Say, kalau nggak takut jangan kayak gitu dong. Tunggu dulu dipanggil di BAP gitu loh. Iya, nanti gue bakal datang, gue bakal kooperatif. Jangan sini. Masih. Nanti lo datang ke Kalibata kan ada 2 ya? Iya, di mana? Kalau lo di mana? Ini dua-dua pegang satu. Lo di mana? Dia di kantor polisi saya. Jangan. Di kantor polisi. Ya, laporan saya memang Naikkan dikit mah. Ya abang sambil ngomong. ya laporan saya memang selama 3 tahun ini mangkrak. Tapi puji Tuhan kemarin saya udah ketemu sama Kasat Lama, udah mau digelarkan dan bukti-bukti semua ada di lab. Mungkin awal bulan ini nanti statusnya naik jadi tersangka. Kenapa setelah semua yang terjadi baru laporan abang diproses? Ya aku tidak mau menyalahkan siapa-siapa, aku hanya mengikuti kayak air mengalir aja. Yang penting berjalan. Udah. Abang, banyak yang bilang, netizen bilang kalau Nikita Mirzani sudah ada backingnya. Apakah abang seperti itu? Kita jangan bicara masalah backingan. Sekarang bintang-bintang aja banyak berjatuhan. Saya punya backingan Tuhan sama ibu saya. Bang, mungkin kalau boleh di flashback kasus abang 3 tahun yang lalu ini kasus pelaporan yang mana? Pencemaran nama baik, saya sama orang tua saya dikata-katain dan saya sebagai anak tidak terima, saya juga mengata-katain dia. Itu.
Itu flashback kasusnya. Gitu. Dan dia mengakuin kalau itu bukan Instagram dia dan itu katanya Instagram fans dia. Padahal kan semua kita tahu Instagram dia hilang kan. Bu Natasha sendiri bagaimana melihat setelah udah itu? Hari ini Gimana? Iya kan udah. Bang, tadi gimana bang? Jadi untuk kasus yang dilaporkan atas nama N, ya, jadi sekarang kita lagi memeriksa driver atas nama inisial S, kemudian lagi berlangsung itu. Masih saksi ya, jadi sementara ini masih saksi. Ada berapa saksi yang memberikan keterangan sendiri sih? Ya, jadi saksi sudah 9 orang diperiksa. Namun demikian jika memang kita butuh lagi keterangan untuk kasus yang dilaporkan, pasti kita meminta lagi untuk keterangan-keterangan tambahan. Ini kan udah berjalan 2 tahun, nanti apa sih kira-kira yang bikin Kendalanya gitu. Kendalanya ini kan agak lama gitu. Iya, jadi setelah kita menerima laporan, kemudian kita mengumpulkan barang bukti, lanjut kita memeriksa saksi-saksi. Prosedur itu sudah dilalui oleh penyidik. Namun demikian keterangan-keterangan yang kita butuhkan tetap kita kumpulkan, ya itu. Sejauh ini keterangan apa sih yang belum memadai untuk cukup gitu? Ya, jadi hari ini yang jelas masih memeriksa saudara S, ya, keterangan tambahan sudah diperiksa. Namun demikian kita tim penyidik, ya, jadi penyidik meminta lagi keterangan tambahan. Berarti apa? Bahwa itu ada yang kurang dari keterangan-keterangan yang sudah diberikan. Jadi itu. Jadi hari ini sudah disiapkan 20 pertanyaan, namun demikian jika memang berkembang pasti ditambahkan untuk keterangan-keterangan yang diminta. Untuk N sendiri sudah pemanggilan berikutnya? Ya, untuk sementara saudara N sudah diperiksa. Namun demikian memang jika harus ada penambahan ya keterangan, pasti kita tambah kembali. Atas nama N sendiri kooperatif? Ya, kalau yang kemarin sudah dipanggil kemudian sudah diperiksa, kemudian memang sudah dimintain keterangan itu. Artinya kooperatif dengan proses ini? Iya betul, jadi sudah diundang, kemudian juga datang ke Polres Jakarta Selatan, kemudian juga dimintain keterangan dan memberikan keterangan itu. Kalau untuk bukti-buktinya sendiri apa saja yang sudah dikumpulkan? Iya, jadi bukti-bukti ada foto, kemudian ada video, dan yang lain-lain nanti bukti pendukung lagi dikumpulkan oleh penyidik. Kan untuk nanti akan ada bukti tambahan nanti. Ya, kita tidak menutup kemungkinan jika memang kita butuhkan untuk keterangan tambahan atau keterangan yang orang itu melihat atau mendengar, pasti kita meminta keterangan. Nanti Itu. mungkin boleh dikasih informasi sedikit tentang kapan sih kemarin saudara M sendiri udah pemeriksaannya Pak? Ya, kalau kemarin yang jelas sudah diperiksa. Ya. Tanggal berapa, jam berapa? Ya, nanti kita cek kembali. Yang jelas sudah diperiksa dari 9 orang. Kasus yang dilaporkan terkait yang dilaporkan N sudah 9 orang. Jadi kita tunggu saja, informasinya pasti diinformasikan kembali. Kan Itu. udah ada beberapa barang bukti. Nah, ini kan agak lama. Nah, itu memerlukan berapa banyak saksi dan berapa banyak barang bukti lain lagi sih untuk bisa proses sidik ya sampai menjadi tersangka. Ya, jadi untuk penyidik lagi mendalami. Kenapa minta lagi keterangan? Berarti keterangan yang kemarin-kemarin masih harus ada tambahan itu. Jadi keterangan-keterangan itulah untuk memperjelas kasus yang dilaporkan. Itu, Mbak. Tapi kasus ini sampai masuk sidik kan? Jadi untuk kasus penyelidikan sudah naik menjadi penyidikan, ya itu. Penetapan tersangka belum berarti. Jadi kita sekarang proses untuk ya betul. Iya, jadi kita menentukan, ya penyidik sudah masuk penyidikan, Mbak. Ya, jadi kita sudah menentukan masuk unsur atau tidaknya sudah masuk. Tapi sekarang kita mencari keterangan
jelas ya. Jadi tambahannya kita minta kembali. Itu aja. Kalau boleh tahu Mas unsur apa tadi? Sidik. Sejak kapan? Sidik. Iya sidik. Sejak kapan? Bang? Ya, jadi untuk sidiknya nanti kita cek kembali ke penyidik. Yang jelas ini sudah naik penyidikan, Pak. Mungkin yang Ya. laporan ini terhadap Pak itu gimana? Jadi laporan sudah kita terima, kemudian untuk penyidik sudah mendalami, kemudian juga sudah mengumpulkan barang bukti dan rencananya akan memeriksa saksi-saksi. Itu. Ya. Ini Kiki ya, Kiki Depoter. Kan Kiki Depoter sudah jadi tersangka. Sudah tersangka. Kapan? Di tempat yang lain ya kan. Yang di sini apa di sana? Di sini Oh. Kiki Depoter. Oh, jadi itu nanti kita cek kembali ke penyidikan itu. Oke. Nanti kalau laporannya Oh, udah. Jadi tadi untuk saudara I sudah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan undang-undang Cynthia. yang dilaporkan. Kak Cynthia, handphone. Yang dilaporkan adalah saudara F. Udah diterima. Tugas dari mereka memberikan pelayanan. Nanti besok minggu depan, kan baru minggu depan. apanya ini BAP-nya berita nanti acara. akan dilanjutkan minggu depan. Minggu depan aja. Tapi BAP yang sudah ada untuk Jadi kemungkinan titik terang tersangka Kenapa? bakal ditahan, Siapa? bakal jadi tersangka, bakal. Oh, nanti tanya penyidik. Kewenangan penyidik. Tanya Pak Kasat ya. Tapi yang jelas bahwa Polres sudah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Berarti ini sudah selesai atau masih BAP Udah. Ya, kita tidak ingin lagi bicara tentang mandatnya. Kita sudah bertemu dengan teman-teman penyidik dan Pak Kasat. Mereka menyatakan komitmen untuk menyelesaikan perkara ini. Kita tidak ingin melihat lagi ke belakang kenapa agak lambat, kenapa agak macet. Tapi yang kami pegang adalah komitmen untuk menyelesaikan perkara ini secara tuntas. Ya, mudah-mudahan teman-teman penyidik bisa segera menuntaskan perkara ini, dan kalau memang terlapor layak dinyatakan tersangka, ya kita harap segera dinyatakan tersangka. Kira-kira begitu aja. Bang, terkait klien abang jajan banyak kemarin bang, 10 juta bang buat jajan teman-teman di lapasnya, seperti apa nih bang? Siapa itu? Maaf, Pak. Ah, itu. Tanya yang lain saja ya. Sehat. Bang, kondisi Loli bang. Lolinya sehat-sehat aja. Kan dia mau ke London dan nggak ditemani di kita gitu. Lo kalau di London nanti ditemani, gampang lah, kapan-kapan nggak ada masalah. Kenapa Loli nggak ada masalah kok. Udah saya komunikasi sama dia. Bang, berarti tadi kan kasus yang apa aja perkembangannya Bang? Jadi gimana? Yang banyak, kalau perkembangan kasus banyak sudah saya sampaikan. Nanti biar diurus sama penyidik aja ya. Ada yang sudah tersangka, biar dilimpahkan dan sebagainya. Bang, merasa janggal nggak sih bang? Karena kan kasusnya Niki kan terbilang bisa di. Nah, ini pertanyaan bagus Anda tanya ke atas. Ya. Bagus sekali pertanyaan. Tanya kepada penyidik, ada proses di sana sama-sama di Kepolisian Republik Indonesia, kenapa ini begini, kenapa ada di sana ya. Nah, itu pertanyaan bagus, tapi tanyaan jangan ke saya, bukan saya pemeriksa. Kenapa? Kita ajukan, doain saja. Bagi Niki ini adalah perjalanan hidupnya dan dia bilang merdeka. Nah, itu aja. Ya. Sudah diajak, tapi kan Oh, saya nggak ngurusin yang orang lagi begitu. Tanya hukum ke saya. Kalau Anda tanya tumpeng-tumpeng, nanti saya harus ke Senen nanti. Ya. gangguan kesehatan selama Oh, nggak ada. Dia santai-santai aja, ketawa-ketawa. Malah dia hanya nyampaikan pesan kepada saya, Abang, urusan hukum, urusan abang. Urusan saya berdoa supaya orang yang mendolimi saya berurusan sama hukumnya Allah. Udah itu aja dia ngomong sama saya. Nah, tugas saya hukum negara, jadi urusan penangguhan, pasal-pasal saya yang urusin. Oke Bang, Abang Nindi kasusnya naik sidik gimana Bang? Bang, kasusnya sudah naik penyelidikan sendiri. Yang mana ini? Laporan Niki ada tersangka di sini, mungkin sebentar lagi akan dilimpahkan. Tapi siapa yang jadi tersangka tanya kepada penyidik, ya. Terus kasus yang mana lagi? Terlalu banyak kasus. Abang kasus Nindi sudah naik sidik Bang. Ya ini barusan Lemannya pulang. Ya ini kalau Leman hari ini diperiksa karena ada sesuatu hal setelah dilakukan pemeriksaan tambahan.
ditunda Nanti dilanjutkan 1-2 hari di hari Senin. Hari Senin dilanjutkan lagi. Bang, tadi kan Niki artinya dia berusaha dengan doa. Nah, Abang apa mungkin langkahnya, strategi Abang? Sudah, itu urusan nanti di persidangan. Jadi gini, proses hukum itu Anda tahu. Kalau saat ini tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan kecuali mengajukan permohonan penangguhan penahanan, hak-hak Niki sebagai seorang tersangka itu dipenuhi. Misalnya harus bertemu keluarga, harus bertemu pengacara, gak ada yang boleh melarang. Itu hak. Urusan hukum di pengadilan. Pasal-pasal eksepsi di pengadilan. Kalau sekarang saya sampaikan, sama aja sekarang sidang. Nah, sidangnya kan belum. Kalau yang belum penahanan gimana Bang? Doain. Sampai mana? Nah, doanya teman-teman semua insya Allah dikabulkan. Kemarin nggak boleh ketemu berarti ya Bang? Waktu ibunya ditahan Ya namanya seorang anak pasti, tapi saya nggak mau terlalu masuk terlalu dalam. Itu urusannya perasaan seseorang. Nanti saya repot nanti ngurusin perasaan orang lagi ya. Jangan Bener nggak sih Bang lain-lain. kalau misalnya Niki belum bisa dijenguk, soalnya tadi Bisa katanya dijenguk. tadi katanya temennya sempat bilang katanya dia belum bisa ditemui. Nah kalau temennya yang nggak bisa menjenguk, yang bisa menjenguk pengacaranya. Pengacaranya tidak boleh dilarang untuk bertemu. Yang bisa bertemu saya karena saya pengacaranya. Yang lain tidak boleh kecuali saya yang bawa. Dan itu adalah SOP daripada Rutan. Termasuk Dea Bang, termasuk manajernya Termasuk Bang. Dea itu karena ada saya yang bawa dia, saya kasih ketemu terus saya balik. Selain pizza apalagi di Hah? ada lagi. Kemarin katanya sempat menaruhkan Iya. 700 pizza ya Bang. Selain pizza, karena Kak Niki pengen pizza. Borong pizza sampai 10 juta, Bang. Nah, itu kan memang dibagi-bagi. Apa saking akrabnya dia dengan tahanan lain atau seperti apa? Oh enggak, orang kalau mau beramal macam-macam. Ada amal pizza, ada amal nasi goreng. Orang beramal Anda persoalkan ini pusing saya nanti ya. Selain itu ada lagi nggak permintaan lainnya dari Niki? Tidak ada, Niki nggak minta apa-apa. Hanya berdoa saja, peperangan terus dikibarkan. Larangannya Bang, Iya perang, merdeka, itu aja. Satu hal ya, catat, saya beritahu, Niki bukan pembunuh, Niki bukan narkotik, Niki bukan teroris. Dia hanya memposting pendapat dia bahwa ini ada seseorang yang bermasalah dan seterusnya. Menurut tafsir itu adalah sebuah perbuatan pidana. Menurut tafsirnya kami itu bukan. Urusan tafsir menafsir nanti di pengadilan. Oke? Bang, Ya. Bang artinya optimis Abang Bang. Optimis, sangat optimis. Lah orang posting-posting gitu jadi masalah seperti ini gimana? Berarti tugas Abang untuk membuktikan bahwa apa yang diucapkan. Bukan saya membuktikan, tugasnya jaksa. Tanyanya jangan keliru, jangan kau suruh saya jadi jaksa. Ya, tapi bahwa statement kita itu benar. Benar, Ya. statementnya ada, itu diambil dari tulisan-tulisan. Apakah itu perbuatan pidana? Tidak ada satupun yang boleh menghukum kecuali hakim. Ingat, hanya vonis pengadilan yang bisa menyatakan Niki bersalah. Niki bukan teroris, Niki bukan narkoba. Makanya santai-santai aja dia. Merdeka. Benar, saya nggak. Makanya saya beritahu, Loli, mama kamu itu bukan teroris. Loli, mamamu bukan narkoba, mamamu bukan pembunuh. Kamu santai saja. Ya, Wi, saya mau berangkat ke London. Nah, mau apa lagi? Santai Lolinya, nggak ada masalah. Bahkan anaknya sempat dibully. Nggak ada. Makanya saya nggak akan nyampurin orang membuli orang pro dan kontra. Tanya pasal-pasal kalau ke pengacara ya. Tapi Bang ada rencana mau ke sana kapan Bang? Besok saya ke sana, mau ikut? Apalagi nih? Tapi indikasi artinya pelapor apa diistimewakan di pihak sana kuat ya Bang, kuat indikasi Apa? si pelapor diistimewakan di kepolisian sana saya rasa. Maksudnya pertanyaannya ini apa? Ada indikasi kuat diistimewakan bahwa makanya laporannya cepat, proses cepat terus Niki langsung ditahan. Nah, tanya sama yang sana. Ada menduga nggak indikasi di situ? Yang mana? Ini laporannya terlalu banyak ini. Yang mana? Yang di sana. Anda bisa merasakan tidak ada laporan tanggal sekian, tiba-tiba rumahnya Niki didatangi, tiba-tiba menjadi tersangka. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Bagaimana Bang? Gimana tuh Bang? Jangan saya, kalau saya sudah tahu. Enggak, kalau Abang menduga ada Jangan. indikasi. Kalau saya sudah tahu, sekarang masyarakat ini yang harus menilai. Laporan tanggal sekian, tiba-tiba bla 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 bla. Bagaimana menurut Anda? Oke? Anda yang jawab, jangan saya. Bagaimana? Cocok kan? Oke, jawaban dari Abang.
Abang sendiri keresahan hati abang. Nggak ada, saya pengacara nggak boleh resah-resah. Pengacara itu membela, masa ngurusi perasaan. Apa menduga? Nggak boleh duga-duga. Yang jelas orang lapor tanggal sekian, besok bla bla nggak sampai 1 bulan jadi tersangka. Menurut Anda bagaimana? Nah, dia ngomong bukan saya. Benar ya? Loh, jangan. Saya sudah tahu prosesnya bagaimana, itu urusannya sudah dari Papa. Udah urusannya kan sudah sempat dilapor. Sebetulnya kalau Anda ngikuti, Anda nggak tanya seperti ini. Lanjut perang bang, lanjut perang. Oke. Apalagi nih? Nanti datang mau bawain apa? Buat Niki ini. bang. Niki pesan apa bang nanti kalau abang datang besok? Besok, sementara belum. Nanti biasanya Niki minta tolong dari orang yang ada di rutan. Dari rutan itu telepon saya atau telepon dia. Kalau Niki nggak bisa berkomunikasi, karena memang aturannya seorang tahanan tidak boleh berkomunikasi. Itu saja. Yang penting sehat. Salam kepada semua rekan-rekan media. Semangat. Jangan mundur dalam menegakkan kebenaran. Jangan mundur untuk berjuang mengungkap sesuatu. Tapi maju terus bang. Maju terus, tantang dulu. Apaan tumpengan? Bang, pizza dibeli lagi nggak bang? Lingkungan nih bang, sampai mentraktir pizza sampai 10. Ya itu Niki nggak ada masalah. Dia santai ketawa aja. Itu kan hal biasa. Namanya juga berteman di dalam kan, nggak apa-apa. Udah. Abang, kasus ini sudah naik sidik gimana bang? Kesehatannya baik. Baik. Bang, kasus Nindi sudah naik sidik gimana? Yang mana? Kasus Nindi sudah naik sidik gimana? Mas, udah lama naik sidiknya. Ya ini tadi yang kita tindak lanjuti. Iya, kabarnya baru naik sidik. Tapi masih dikatakan kurang saksi dan kurang bukti. Gimana tanggapan abang? Maksudnya? Tadi Humas bilang masih kurang saksi dan masih kurang bukti. Humas apa kasat? Humas yang ngomong. Humas. Tanya ke Humas. Kurangnya bukti apa ya? Oke. Jangan ke saya, kalau saya sudah cukup buktinya lebih malah. Lebih bang, soal Nikita Mirzani yang ngebagiin 700 pizza ke rutan. Ya itu namanya orang beramal. Masa orang beramal Anda tanyain ya? Tapi gimana bang? Artinya memang jiwa sosial Niki. Iya, dari dulu begitu. Sangat sosial dia. Ya namanya berteman di dalam kan, untuk ketemu dengan teman-teman baru, ajar lah, nggak apa-apa itu. Itu kan perbuatan baik. Apalagi yang ditanya biar keliling. Mau bawa apa lagi bang? Selain pizza. Apa pecel ayam atau apa? Ya nanti bawa makanan lain ya. Bang, satu kamar berapa orang bang? Waduh nggak tahu saya. Saya pikir itu rutan bukan hotel Anda tanyain. Ya. Bang, tapi kondisi Niki. Wah Niki bilang merdeka gitu. Tapi udah bisa beradaptasi bang dengan bang. Ya itu buktinya Udah bisa beradaptasi bang dengan tahanan lain bang. Bisa, sangat bisa. Gimana bang? Artinya kelakuan baik itu Niki di dalam atau gimana? Baik-baik aja, santai-santai aja. Bang, kapan terakhir ketemu bang? Tadi ketemu. Secara psikologis gimana? Saya nanti tanya sama ahli jiwa. Artinya kan kelihatan dari itu kan dia punya anak kecil bang, punya bayi seperti itu. Mukanya ceria, santai, cuma dia titip Loli aja. Bang, abang kan deket sama Loli, telepon aja Loli. Tapi shock nggak sih bang dengan kondisi yang sekarang? Waduh, coba nanti besok saya tanya, shock nggak ya? Oke. Karena saya nggak mungkin nanya-nanya, ya. Bang, hah? Nggak ada, nggak boleh. Nggak ada perlakuan khusus-khususan ya, santai aja. Artinya untuk kasus Sulaiman sendiri optimis? Sangat optimis. Buktinya udah lebih, saksinya udah banyak. Kita optimis. Naik sidik tapi kesannya lama sekali bang. Nah, tanya ke mereka kenapa lama ya. Jangan ke saya. Kalau saya yang meriksa udah langsung cet selesai. Ya. Tapi bang, Apa?